Halo para pemburu, di video kali ini Min Takushi Shugon akan membahas tentang Miluki Zoldyck. Miluki Zoldyck adalah anak kedua dari pasangan Silva dan juga Kikyo Zoldyck. Anak kedua Zoldyck tersebut merupakan seorang pemuda berusia 19 tahun dengan ciri khas rambut hitam potongan belah tengah serta mata hitam yang sipit. Dalam serial Hunter x Hunter ada beberapa karakter dengan rambut belah tengah selain Miluki Zoldyck, yaitu Wing-san dan juga Feitan. Karena model rambut yang sama inilah kemudian banyak yang berkonspirasi kalau Feitan adalah saudara Miluki Zoldyck. Jika melihat persamaan model rambutnya tapi versi lintas anime, kalian bisa melihat sosok Miluki dari seorang Kapten Levi. Nah, mirip banget kan potongan rambut mereka berdua. Kemudian jika kalian ingin melihat Miluki Zoldyck namun dalam versi live action, kalian bisa melihat contohnya dari sosok pemimpin negara Korea Utara, yaitu sosok Kim Jong-un. Secara fisik tubuh Miluki terlihat bengkak-bengkak apalagi pada bagian perutnya, sehingga banyak yang menduga kalau Miluki terkena gejala obesitas. Kejadian tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya aktivitas fisik Miluki serta dirinya punya kebiasaan makan yang buruk. Miluki Zoldyck pertama kali muncul ketika Hunter x Hunter memasuki arc yang kedua, yaitu arc keluarga Zoldyck. Pada penampilan awalnya, Miluki diperlihatkan sedang menyiksa adiknya, yaitu Killua Zoldyck, di mana pada adegan penyiksaan tersebut, Miluki diperlihatkan sedang menghisap cerutu. Pada arc keluarga Zoldyck ini juga, Miluki ditunjukkan kesal dengan perilaku kakeknya, yaitu Zeno Zoldyck. Zeno dianggap Miluki terlalu lembut terhadap Killua karena Killua dinilai memiliki bakat yang hebat. Kakek Zoldyck tersebut kemudian bertanya kepada Miluki perihal bakat Killua. Miluki juga berpendapat kalau Killua sebenarnya punya bakat yang hebat, di mana Killua merupakan salah satu pembunuh yang paling berbakat dalam sejarah keluarga Zoldyck. BTW itu versi Zeno Zoldyck dan juga Miluki loh ya, perihal bakat hebat Killua. Sedangkan yang mulia Togashi pernah menilai bakat Killua pas-pasan versi Hunter x Hunter Databook. Dalam versi Databook Hunter x Hunter, bakat Killua cuma dinilai angka 3, di mana bakat Killua kalah dari Gonfrix dan juga Hisoka. Bahkan lebih parahnya lagi, bakat Killua kalah dari sosok Gentoro dan juga kalah dari Razor. Jika melihat kejadian tersebut, kalian jadi tersadar kan kalau yang mulia Togashi itu tidak konsisten. Dalam manganya, Killua disebut berbakat banget. Dalam versi Databook, bakatnya cuma dinilai pas-pasan. Miluki pernah ngomong ngelantur pada Zeno Zoldyck. Dirinya mengaku sebagai pembunuh yang hebat serta berpengalaman layaknya Killua Zoldyck. Menurut Miluki, dirinya mampu membuat semacam bom berukuran kecil banget. Bom tersebut nantinya akan ditempelkan kepada nyamuk. Lalu ketika nyamuk tersebut menghisap darah korbannya, nyamuk tersebut akan meledak. Mendengar perkataan Miluki, Zeno kemudian mengatakan kalau Miluki sebenarnya adalah seorang jenius, tetapi karena fisiknya yang kurang bugar serta Miluki terlalu sibuk menciptakan penemuan-penemuan bodoh, maka kalian pada akhirnya tahu sendiri kan, Miluki itu Zoldyck terlemah. Miluki kemudian muncul lagi ketika Hunter x Hunter memasuki arc yang keempat, yaitu Akota Yokshin. Pada arc tersebut, ketika Gonfrix serta Killua Zoldyck menemui jalan buntu terkait game Great Island, Killua lalu memutuskan untuk menelepon kakaknya. Miluki merupakan seorang ahli perihal game atau komputer-komputeran, serta Miluki juga ahli dalam peretasan. Nah, cocok kan kalau kebuntuan Gon serta Killua diteruskan kepada Miluki. Pada Akota Yokshin juga kita akhirnya ditunjukkan ruangan khusus Miluki atau bisa disebut sebagai kamarnya. Dalam ruangan tersebut ada banyak sekali komputer-komputer serta banyak sekali boneka-boneka mainan action figure. Melihat keadaannya, Miluki bisa disebut sebagai wibu nolep yang ansos kan. Terus berdiam diri di kamarnya, mengoleksi boneka-boneka action figure, serta Miluki juga diceritakan jarang keluar rumah. Nah, cocok kan dengan definisi wibu nolep yang ansos. Perihal aspek kekuatan, yang mulia Togashi sepertinya masih merahasiakannya. Meskipun begitu, ada satu panel yang dapat sedikit menggambarkan kekuatan Miluki. Miluki diperlihatkan akan membunuh 15 orang. Lalu sebagai imbalannya, Silva Zoldyck nantinya harus meminjamkan uang sejumlah 15 miliar kepada Miluki. Selain itu, kalian juga masih ingat kan tentang bom mikro nyamuk yang dapat meledak ketika menggigit lawannya?
Nah, dua hal tersebut bisa dijadikan sedikit gambaran perihal kemampuan Milwaukee Zoldyck. Untuk aspek nen-nya, tipe nen murni dari Milwaukee Zoldyck adalah tipe Sosa. Kalian bisa melihat tipe nen Milwaukee pada Hunter x Hunter Databook. Tanpa bantuan Databook karangan Togashi pun tipe nen Milwaukee sebenarnya bisa dikira-kira dengan melihat warna rambutnya. Keluarga Zoldyck memiliki keunikan yang khas, di mana jika warna rambut Zoldyck putih atau silver, maka tipe nen murni mereka adalah tipe Henka. Kalian bisa melihat contohnya dari Xeno Zoldyck, Silva Zoldyck, serta yang terakhir ada Killua Zoldyck. Jika seorang Zoldyck warna rambutnya hitam, maka tipe nen murni mereka adalah tipe Sosa. Kalian bisa melihat contohnya dari Illumi Zoldyck, Kaluto Zoldyck, lalu yang terakhir ada Kikyo Zoldyck. Nah, rambut mereka berwarna hitam kan? Jadi, dengan melihat keadaan tersebut, fix ya tipe nen murni Milwaukee Zoldyck adalah tipe Sosa. Meskipun tipe nennya telah diketahui, tapi untuk jurus atau Hatsu Milwaukee belum diungkapkan oleh Yang Mulia Togashi. Tipe Sosa adalah tipe pengendalian, dimana jika sudah mengendalikan itu ya tipe Sosa banget. Jika Illumi dapat mengendalikan orang hidup serta orang mati, Milwaukee Zoldyck kira-kira mengendalikan apa ya? Jika Shalnak dan juga Baise cuma dapat mengendalikan makhluk hidup saja, Milwaukee Zoldyck kira-kira mengendalikan apa lagi ya? Kalian masih ingat nggak tentang jurus hasil nyolong Chlorolite Silver bernama jurus Order Stem? Jurus Order Stem adalah jurus dengan tipe Sosa, di mana dengan jurus tersebut pengguna dapat mengendalikan boneka. Khusus boneka loh ya, bukan manusia hidup ataupun makhluk yang telah mati. Jika jurus Order Stem Chloro sebenarnya adalah jurus Milwaukee Zoldyck, gimana ya tanggapan kalian? Jurus Order Stem bisa saja awalnya merupakan jurus Milwaukee sebelum akhirnya dicuri oleh ketua Ryodan. Milwaukee tipe nennya adalah Sosa, dan jurus Order Stem tipenya Sosa pula. Milwaukee diketahui memiliki banyak boneka dalam kamarnya, dan jurus Order Stem ternyata mengendalikan boneka juga. Bisa saja Milwaukee kemudian menghidupkan boneka-bonekanya dengan kemampuan Order Stem miliknya, karena Milwaukee merasa kesepian, mengingat manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berbekal kesepian itulah serta dalam kamarnya ada banyak boneka, Milwaukee pada akhirnya berhasil menciptakan kemampuan khususnya bernama jurus Order Stem. Jika jurus Order Stem beneran awalnya jurus Milwaukee, lalu kemudian jurus tersebut dicuri oleh Chloro, yang jadi pertanyaan, kapan sih Chloro mencuri jurus Order Stem? Chloro bisa saja mencuri jurus Order Stem ketika dirinya berada pada kota Yokshin. Pada tempat tersebut, Chloro beserta dengan kelompoknya yaitu Gene Ryodan, mereka semua berada pada kota Yokshin guna mencuri barang-barang lelang. Sedangkan untuk Milwaukee, dirinya juga berada pada kota Yokshin serta pada periode yang sama dengan Gene Ryodan, di mana Milwaukee juga tertarik dengan barang-barang lelang. Dalam versi manganya sebenarnya ada beberapa panel yang menunjukkan keberadaan Milwaukee pada kota Yokshin. Namun penampakan Milwaukee tersebut tidak ditampilkan pada animenya. Nah, melihat asumsi sebelumnya, bisa saja jurus Order Stem Milwaukee kemudian dicuri oleh Chloro ketika Milwaukee berada pada kota Yokshin. Kalian masih ingat nggak tentang alasan Kaluto Zoldyck bergabung dengan Gene Ryodan? Kaluto bergabung dengan Gene Ryodan karena dengan bergabung dengan laba-laba, Kaluto bisa mengembalikan saudaranya. Saudara yang dimaksud Kaluto bisa saja bukan saudara secara fisik, melainkan saudara yang dimaksud Kaluto adalah kemampuan saudaranya. Tujuan dirinya bergabung dengan Gene Ryodan karena Kaluto ingin mengembalikan jurus Order Stem milik Milwaukee yang telah dicuri ketua Ryodan. Jika melihat timelinenya, jurus Order Stem Milwaukee diasumsikan hilang ketika Hunter x Hunter memasuki arc yang keempat, yaitu arc kota Yokshin. Sedangkan untuk adiknya yaitu Kaluto Zoldyck, Kaluto diketahui bergabung dengan Gene Ryodan ketika Hunter x Hunter memasuki arc yang kelima, yaitu arc Great Island. Nah, jadi nyambung kan cerita kehilangan jurus Milwaukee jika dihubungkan dengan timeline Hunter x Hunter. Jurusnya hilang pada arc yang keempat, terus pada arc yang kelima mencoba untuk mengembalikan jurusnya kembali. Sekian penjelasan dari Mimin Tokoshi Shugon. Terima kasih.